Qala al-muallif faslun fil i'fafi wa ma yata'allaqu bidzalika min hurmati wad'i amati far'ihi. Ini pasal pada menyatakan i'faf dan barang yang bergantung, berkaitan, bergantung itu berkaitan, dan barang yang berkaitan dengan yang demikian itu daripada haram wati akan amat furuknya. Amat itu budak perempuan ya. Amat itu budak perempuan. Nah, amatun budak perempuan. Dan sebelum lanjut, i'faf itu pengertiannya menjaga harga diri seseorang, menjaga kehormatan seseorang. Jadi kalau di bab munakahat ada masalah i'faf, itu artinya menjaga kehormatan ayah kakek kita. Apa yang membuat seseorang hilang kehormatannya? Kalau sudah main perempuan, kalau sudah dekat dengan perempuan yang tidak halal, kalau sudah melakukan hal-hal yang tak baik dengan lawan jenis, pasti jatuh martabat harga dirinya. Kalau sudah berzina, habis hancur derajat harga dirinya. Berdosa lagi pun, malu lagi. Maka supaya orang tua itu bisa terjaga harga dirinya, misal ada seorang ayah meninggal istrinya, ada seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, usia udah 62, 65. Usia udah 65 tahun. Usia 65, masih ada nggak rasa suka-sukanya sama perempuan? Masih ada. Kadang makin menjadi-jadi. Nah, udah 65 tahun, ditengok sama anaknya, ini ayah kok asik ngeliatin gambar perempuan saja di handphone atau apa segala macam. Pada tak betul kayaknya. Harus ada tempat dia menjaga diri dari yang seperti itu. Maka nanti inilah yang dimaksud dengan i'faf. Wajib anaknya untuk mencarikan istri sama ayahnya. Sebenarnya ini kaji bahaya. Saya tadi bilang sama Ustaz Khair Zaman, ini ceman lah nyampaikannya. Semangat kali Dudan dengarnya nih. Takutnya nanti tuntutnya sama anaknya. Kau dengar tuh. Nah, bukan ayah yang bilang, Ustadz yang bilang. Dah. Mau tak mau cuman lah kaji lewatnya, masa dilompat. Ayo. Dah. Wajib atas furuk. Furuk itu siapa? Anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Itulah namanya furuk. Ah ya. Kalau bahasa furuk tuh cabang tapi ke bawah. Usul tuh ke atas. Nah. Dah. Wajib atas furuk yang kuasa. Dan jika perempuan mau anak atau cucu itu laki-laki atau perempuan, kalau dia kuasa, atau jika tiada mempusakai sekalipun, walaupun dia cabang atau anak atau cucu yang bukan ahli waris, bukan mesti asobah saja, walaupun tidak mewarisi, tapi juga wajib i'faf ini untuk dia. Apa contoh cucu yang tidak mewarisi? Seperti cucu daripada anak perempuan. Cucu anak perempuan dapat hak waris nggak? Nggak. Istilahnya apa itu? Cucu anak perempuan, zawil arham. Nah, bukan zawil furud. Nah, itu nanti Bapak Roid lah. Nah, daripada anak perempuan, lagi yang terlebih hampirnya, maka yang mempusakai, jikalau bersamaan mereka itu pada pihak hampirnya, mengikfafkan usulnya yang laki-laki yang merdeka lagi maksum. Nah, jadi maksud sampai situ,
Sedikit lagi ya, maksum yang lemah daripadanya, yang ia nyatakan hajatnya bagi i'faf, dengan perkataannya dibenarkan dia dengan tiada sumpah. Seorang anak, mau laki mau perempuan, seorang cucu, mau laki mau perempuan, seorang cucu mau yang ahli waris ataupun yang bukan, cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan, kalau dia lihat ayahnya atau kakeknya itu memiliki hajat untuk menikah atau memiliki perempuan yang boleh dia dekati, bagaimana diketahui? Dengan dia nyatakan, misal dia bilang, nak, kayaknya ayah mesti nikah lagi, udah mulai tak terjaga pandangan ayah. Nah, kami atuk kempunan sama sapu. Nah, gitulah. Nah. Atau kakeknya bilang sama cucunya, nah, atuk kayaknya ada hajat sama nenek ujung dusun sana misalnya. Nah, itu berarti dia nyatakan hajatnya. Nah, itu berarti dia nyatakan hajatnya. Maka wajib bagi usulnya anak atau cucu yang mampu, yang punya biaya untuk mengifafnya. Nah, ini beda nanti. Kalau itu udah memang bukan ifaf lagi, ini yang memang tak ada istrinya. Bukan untuk yang kedua, ketiga. Kalau itu memang menggatal, bukan hajat. Orang udah ada istri kok masih tengok-tengok yang lain. Ini dia mau yang halal tak ada. Nah, itu dia. Nah, tapi begini, ini kaji, tak bisa pula kaku kali. Takut saya habis ngaji ini habis diserang duda-duda semua anak cucu tadi. Nah, wajib tak kalian buat berdosa, tak tahu laku. Nah, ya taklah begitu. Kacamata masing-masing. Kacamata kakek atau ayahnya kacamata segan, kacamata malu, kacamata cucu ataupun anaknya kacamata ilmu nih. Nah, udah paham ilmunya. Nah, jadi yang paling bagus tuh kalau anaknya bilang, ya, ayah tak ada niat kawin lagi. Wah, ya Allah, memang anak soleh lah ini. Kalau seandainya dibilang begitu, dah berarti ini kacamata masing-masing. Ayahnya tak bercakap, anak yang datang duluan bercakap, maunya begitu. Jangan pula saling tuntut. Nah, dah. Jadi kalau mampu wajib tadi itu dia i'faf. Nah, bagaimana caranya? Tapi tadi kurang kita bahas. Harus yang di-i'faf itu yang laki-laki. Yang laki, bukan yang perempuan. Kalau emaknya, neneknya tak ada pula kewajiban. Nah, paham maksudnya ya? Nah, kenapa? Karena yang perlu biaya itu laki. Kalau perempuan mau nikah lagi, biaya dari calon suaminya, kan begitu. Tapi kalau ini kakek, ini ayah mau nikah lagi, tentulah dia perlu biaya. Nah, itu tadi makanya yang wajib di-i'faf yang laki. Kemudian yang merdeka. Kalau ayahnya statusnya budak, kakeknya statusnya budak, tak ada meng'ifaf. Lagi maksum. Apa maksud maksum? Tak boleh dibunuh. Nah, kalau kakeknya sengaja suka ninggalkan sholat, tak usah di'ifaf. Nah, kenapa orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa sebenarnya? Dibunuh. Jadi itu hukum Islam, memang dibunuh. Nah, ataupun kakeknya orang kafir harbi ataupun yang lain lah. Nah, tadi yang memang boleh dibunuh. Jadi maksum itu tadi. Yang lemah daripadanya dan dia nggak punya biaya. Nah, dia tak punya biaya. Kalau punya biaya ya suruhlah bayar sendiri. Ayah ada biaya, jangan pura-pura. Nah, tak ada ayah padahal tabungan banyak. Tak boleh tuh. Ini memang tak bisa. Nah, bermula terus bagaimana cara meng'ifaf ayah atau kakek nih? Bermula i'fafnya
dengan bahwa disediakan baginya, disediakan oleh anak atau cucunya tadi perempuan, ia istimta dengan dia, seorang perempuan yang si kakek atau si ayah tadi bisa mengambil kenikmatan dari perempuan itu. Ya ini nggak mesti nikah. Kalau dulu ya, kalau sekarang pasti nikah. Kalau dulu seperti diberikan dia seorang sahaya, dibelikan budak perempuan. Nah, boleh begitu. Nah, sahaya perempuan. Atau harganya, atau tak dibelikan budak perempuan tapi dikasih aja. Nah, kakek, ayah, nah aku kasih duit sekian beli budak perempuan sana. Nah. Atau mahar perempuan yang merdeka. Nah, atau kalau udah sekarang berarti inilah. Nah, ayah mau nikah lagi mau, tapi ayah tak ada duit. Nah, kalau ayah kalau mau nikah nih tak apalah pakai pesta-pesta lagi, enggak lah. Masa pula pakai pesta-pesta lagi, malu lah sama umur. Nah, duduk di pelaminan tuh udah tak cocok lagi. Nah, jadi paling cuma akad, habis itu kenduri. Nah, cuma inilah untuk mahar pun tak ada. Nah, kasihlah. Dan ini maharnya dari kami ayah, kalau mau nikah lagi silahkan. Nah, itu wajib tuh begitu. Nah, jadi mahar perempuan yang merdeka, atau berkata ia baginya, atau si anak si cucu berkata kepada atuknya atau ayahnya tadi, berkawin olehmu dan aku berikan di kau maharnya. Udahlah, ayah atuk nikahlah sana. Nanti maharnya biar aku yang kasih. Nah, itu boleh juga begitu. Nggak langsung, tapi disuruh saja dulu. Atau dikawinkan dia dengan izinnya, atau diwakilkan, dan atau kami nikahkan atau kepada perempuan yang kami iyalah udah. Nah, udah kami serahkan sama kami lah semua maharnya, ininya itunya. Ya, dah. Nah, itu berarti di posisi wakil lah itu. Nah. Nah. Dan diberi akan maharnya, lalu dikasih maharnya. Dan bukan hanya mahar. Ini lanjutannya. Dan wajib atas furu', atas anak atau cucu tadi, belanja makanan dan pakaian perempuan yang tersebut. Enak betul lah tuh. Nah, istrinya, bahasanya mak tirinya, nenek tirinya, wajib dinafkahi oleh anak atau cucunya tadi. Iya, seterusnya. Sampai kayalah dia, sampai punya uang. Nah, itu tadi. Ini kalau seandainya si atuk atau si ayahnya tak punya uang. Makan itu ditanggung, tapi ingat kalau ada hukum gini ya udah laksanain aja. Hukum nih kadang-kadang nggak usah bawa perasaan kali. Pokoknya kita tahu itu perintah Allah buat. Nah, kalau seandainya dipikir, enak kali begini segala macam lah. Allah tak hitung-hitungan sama kau, kita hitung-hitungan pula sama perintah Allah. Nah, kalau Allah mau hitung-hitungan, kita ngasih apa ke Allah? Allah kasih kita semua. Ini cuma disuruh begini sama Allah, udah kasih saja. Nah, jadi maka karena perintah begini udah kasih. Nah, enak kali mak tiri udah datang nyambung, tahu-tahu awak juga lagi yang ngasih makan ya. Gitu. Nah, udah kerjakan aja, masuk surga, masuk surga. Nah, enak sebenarnya kalau seandainya ya semua orang tuh asal udah perintah kerjakan. Kalau udah begitu biasanya tak banyak masalah lah rumah tangga tuh kalau seandainya begitu. Nah, ini kadang udah tahu hukum tapi tak mau jalankan, itu yang payah. Nah, dan wajib atasnya pula membaharukan i'fafnya jika mati perempuan itu. Wajib i'faf kedua lagi kalau perempuan itu meninggal dunia. Nah, itu dah. Atau terpasah nikahnya, atau ditalaknya. Dah ya, mau nikah atau udah tuh mau nikah. Tak berapa lama tengok atuk itu sendiri lagi. Kenapa? Aku ceraikan istriku. Wajib meng'ifaf lagi. Aku carikan yang baru, ya Allah. Ngasih kerjaan betul lah tuh nih. Udahlah sekali aja pun payah nih ditalakkannya lagi. Nah, tak cocok aku sama dia, dah carikan lagi. Nyarikan anak kami aja payah, carikan atuk pula lagi.
atau merdekakan sahayanya, atau udah dikasih budak malah dimerdekakan budaknya, tetap wajib juga diperbaharui i'fafnya dengan uzur, tapi memerdekakannya dengan uzur ya. Kalau memerdekakannya nggak dengan uzur, nanti nggak wajib diperbarui. Kenapa lah untuk merdekakan budak tuh? Nah, padahal bahasanya berhajat kepada perempuan, tapi budak tuh dimerdekakan. Kalau katanya, ya malas sekali dia kerja, melawan aja kerjanya, nah itu berarti uzur. Nah, tapi kalau tak ada, pingin aja aku merdekakan, ya udah itu salah dia sendiri. Nah, tadi. Apa uzurnya? Seperti nusyuz. Nah, ini juga termasuk ditalak ya. Talak sama merdekakan harus ada uzur. Kalau ditalak-talak begitu saja, nah kalau seandainya dimerdekakan begitu saja tanpa uzur, nanti enggak. Atau apa? Di situ diartikan apa? Riba. Kalau biasa di kitab nih nusyuz atau tukang kabur juga lah gitu, budak itu tukang kabur. Nah, wallahu alam lah, ini riba saya tak paham. Nanti lihat kitab asli. Bersalahan jika ditalaknya atau dimerdekakannya dengan tiada uzur. Tapi kalau ditalak dimerdekakan tanpa uzur, ya salah satu itu sendiri. Nah, berikutnya, dan orang yang ada baginya dua usul, punya dua usul. Tadi usul paham. Nah, ayah, kakek, terus ke atas. Ini ada dua usul dan sempit harta, tapi hartanya sedikit, cuma bisa mengikfaf satu orang. Cemana contoh ada dua usul? Ayah sama atuk. Nah, atuk sudah meninggal nenek, ayah udah bercerai dari emak misal. Nah, atau udah meninggal juga emak. Dua-dua ditengok hajat pula. Hartanya cuma bisa untuk satu orang. Nah, sempit harta daripada mengikfafkan keduanya, tak cukup untuk keduanya, maka hendaklah didahulukan yang asobah jika jauh sekalipun. Nah, jadi kalau ada dua usul, kalau usulnya yang satu asobah, yang satu bukan asobah, gimana tuh contohnya? Yang satu asobah, yang satu bukan asobah. Atuk dari jalur ayah, atuk dari jalur emak. Atuk dari jalur ayah itu mewarisi, atuk dari jalur emak itu bukan asobah. Nah, jadi kalau seandainya begini, didahulukan atuk dari jalur ayah, walaupun yang sini mungkin lebih dekat. Misalnya sini ayahnya atuk, tapi dari ayah. Ayah kita punya ayah, ayahnya ini punya ayah lagi, itu masih hidup tuh misalnya. Nah, apa? Onyang. Nah, onyang. Sementara yang dari pihak emak nih, atuk, kan deketan ini, tapi tetap didahulukan yang asobah. Onyang dari ayah tadi itulah yang didahulukan, yang di'ifaf daripada yang dari emak. Nah, itu tadi, maka didahulukan yang asobah jika jauh sekalipun. Maka didahulukan bapak bagi bapak atas bapak. Bapaknya bapak dari bapak. Ya itu tadi unyang dari ayah tuh. Bapak dari bapaknya bapak. Unyang ya, paham? Nah, ya ayah dari ayahnya ayah. Ayahnya kakek, nah itu maksudnya onyang. Nah, itu didahulukan bagi ibu, atas bapak bagi ibu, atas bapak bagi ibu. Nah itu tadi atas atuk tapi dari ibu. Onyang dari pihak ayah lebih didahulukan daripada atuk, padahal lebih dekat atuk nih, tapi dari pihak ibu. Nah, jika bersamaan keduanya pada pihak asobah atau ketiadaannya, maka didahulukan yang hampirnya. Nah, kalau seandainya dua-duanya asobah, dua-duanya asobah, contoh tadi bapak sama kakek,
Bapak sama kakek dua-duanya asobah, maka didahulukan yang dekatnya. Atau bapak dari atuk dari emak sama onyang dari emak, itu sama-sama bukan asobah, yang didahulukan atuk. Nah itu tadi. Jadi kalau seandainya sama dari pihak asobah atau ketiadaannya, atau sama-sama tidak asobah, maka didahulukan yang hampirnya. Dan jika bersamaan hampir keduanya, nah kalau seandainya bersamaan hampir keduanya, dibuangkan undi antara keduanya, sederajat. Kalau sederajat asobah nggak mungkin ya. Sederajat asobah nggak mungkin, karena asobah itu bertingkat. Nah, paling mungkin sederajat tapi tidak asobah. Perhatikan nih, sama-sama bukan asobah tapi sederajat, sama dekatnya tapi sama-sama bukan asobah. Bisa ambil contoh. Ini ada usul. Usul tadi ingat ya, ayah, kakek, onyang. Urutannya itu ya, ayah atau onyang. Nah, sederajat tapi sama-sama bukan asobah. Nah, yang faraid seharusnya cepet nangkepnya nih. Gimana contohnya? Perhatikan. Onyang dari emak. Onyang dari emak. Tapi gini dia, emak kita punya ayah, ayah emak kita punya ayah, itu onyang. Asobah nggak nih? Tidak. Dah itu kan onyang. Lalu yang di sini ayah kita punya emak, emaknya punya ayah. Onyang juga nggak tuh? Tapi dari emaknya ayah, bukan dari ayahnya ayah. Asobah nggak nih? Tidak. Itu sederajat nggak onyang sama onyang? Asobah nggak? Tidak dua-duanya. Nah, itu contoh yang bukan asobah tapi sederajat. Nah, yang paham-paham lah. Yang tak paham sudah. Nah, soalnya udah tak ada onyang minta kawin lagi lah. Nah, tinggal atu aja. Nah, tapi itu maksudnya kadang kalau menjelaskan kitab, cemana ini yang usul sederajat ini cemana ceritanya kan begitu. Nah kalau yang asobah tak dapat, usul sederajat yang asobah itu tak bisa. Nah, yang ada yang tidak sederajat. Nah, maka kalau seperti itu dibuangkan undi antara keduanya, diundi. Nah, onyang yang satu macam tadi itu, yang sama yang satu ini, adalah diundi. Nah, mau pakai apa atau sweet atau bagaimana, nah, siapa menang dialah ku kasih mahar, kata cicitnya lah ya, bukan cicit, cicitnya. Nah, dan haram. Wah ada jam 10, udah pusing dah, kayak atau onyang segala macam. Nah, dan haram atas asal itu tadi. Ini udah bab baru nanti nih, ini akan datang.